Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita. Malam ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, taklim bersama. Semoga apa yang kita usahakan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Qala, dia Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucuku. Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat.
dengan menugaskan perintah dan larangan. Tugas perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu seperti membangun Ka'bah ini. Kemudian isi larangan itu membersihkannya dari segala kemusyrikan. Dan perintah itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Menurut Mahmud Zahron, Ibrahim alaihissalam telah diberi oleh Allah bermacam-macam pengalaman, ujian, dan cobaan. Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Ketika perjalanan pulang pergi antara Syam dan Hijaz untuk melihat anak dan istrinya berada di kedua tempat itu. Jadi waktu itu dalam perjalanan menuju Syam dan di antara Syam dan Hijaz itu. Allah tidak menerangkan macam-macam kalimat yang telah ditugaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalimat itu oleh Allah tidak dijelaskan macam-macamnya, tetapi hanya disampaikan kami uji dengan beberapa kalimat. Di antaranya tadi perintah Allah membangun Ka'bah, perintah Allah untuk menyembelih anaknya, kemudian disuruh untuk membersihkan kemusyrikan. Itu tidak persoalan yang gampang. Itu persoalan yang berat. Hidup kemudian diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Coba kita angan-angan itu. Itu dalam perjalanan. Sekalipun perintah Allah itu berat dan melarang untuk berbuat kemusyrikan, padahal di lingkungan Ka'bah itu banyak berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu.
Namun Nabi Ibrahim alaihissalam apa yang diperintahkan oleh Allah, tugas itu dilaksanakan dengan pelaksanaan sempurna. Allah sampaikan dalam surat An-Najm ayat 37. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah meneruskan dalam kalimat itu dengan perkataan, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ini bukan untuk suku, bukan untuk bangsa, bukan untuk pernegara, tapi untuk seluruh manusia. Imam bagi seluruh manusia tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, karena di situ tidak ada tanda yang menghubungkan, atofnya enggak ada. Firman Allah itu qala inni ja'iluka linnasi imama. Enggak pakai wawu, enggak pakai apa. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalimat depan. Di mana kata penghubung atau pada permulaan kata tersebut memang tidak ada. Menurut Muhammad Abdu, kalimat tersebut adalah kalimat yang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi lepas. Maksudnya pangkat imam, Nabi dan Rasul adalah pangkat yang semata-mata dianugerahi oleh Allah. Dan hanya Allah sendiri yang menetapkan kepada siapa pangkat itu akan diberikannya. Tidak semua manusia dapat mencapainya, sekalipun dia telah melaksanakan segala perintahnya dan menghentikan segala larangan-larangannya. Jadi tidak sembarang orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kata lain, pangkat imam yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditetapkan atas kehendak Allah sendiri. Nah, jadi nggak ada pangkat imam itu sekolah, nggak ada, atau gelar profesor, doktor, apa itu sepanjang jabatan, nggak ada. Ini anugerah Allah. Jelas yang dipilih itu orang-orang yang soleh. Tidak soleh kata manusia.
tapi menurut penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan ditetapkan karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyelesaikan dan menyempurnakan tugas yang diberikan kepadanya, agar dia menyadari bahwa pangkat yang diberi Allah itu sesuai baginya, dan agar dia merasa mampu melaksanakan tugas dan memikul beban yang telah diberikan. Jadi bukan karena itu, memang karena pilihan Allah. Setelah dianugerahi pangkat ini imam, bukan iman, imam, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasanya orang itu kan kalau sudah mendapat gelar, ya, gimana seterusnya? Eling anake tanda. Yuk, coba ini Al-Quran. Nanti kita cocokkan di lapangan. Setelah mendapat gelar imam itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar pangkat imam dianugerahkan pula kepada keturunannya. Ini qala wa min dzurriyyati, umpami kok bahasa sakniki terus pundi napa ugi keturunan kula nggih. Coba bahasanya sopan. Tidak habis saya, anak saya besok, tidak. Umpami kok jenengan angsal bagian, napa putra kula nggih angsal bagian. Lah, lain dengan bahasanya yang tidak terdidik dan tidak beradab. Habis saya dapat bagian, anak saya juga harus dapat bagian. Itu bahasa yang tidak punya adab. Ini loh. Jadi Nabi Ibrahim ngendikan datang Allah Subhanahu wa ta'ala, lajeng tos pundi putra kula. Ya napa niku? Enten bahasa terus bahasanya lemah lembut. Ya apa kira-kira? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Allah beri jawaban itu. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Coba ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kezaliman itu ada dua macam. Yang pertama, zalimul li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Ini yang paling sulit dan tidak dirasakan oleh manusia. Berbuat kesyirikan, berbuat kezaliman, termasuk ketika ada orang yang mengatakan iman kepada Allah, lalu waktu sholatnya itu dikerjakan dengan habis waktu, artinya wis entek lagi sholat, kudzolim nang awake dhewe. Begitu pula tahu benar
tapi dilanggar, bukan di musola loh, dilanggar. Itu pun juga zalim terhadap dirinya sendiri. Berbuat kebajikan ngerti, tetapi dia tidak mau, berat untuk dilaksanakan. Itu berarti zalim kepada dirinya sendiri. Tuh. Oleh karena itu, kezaliman tersebut tidak nempel pada orang yang dipilih menjadi imam. Apakah nanti imam itu diberikan kepada keturunannya? Iya. Ismail itu kan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita membaca Al-Quran, coba ketika dipanggil oleh Ibrahim alaihissalam anaknya Ismail, nah saya bermimpi untuk menyembelih kamu. Kira-kira ya apa nih ana wong tuwa ngomong nang ngendikan nang putrane ngono. Jawabe anak ya apa? Ini anak gak soleh. Apa jawabannya? Mimpi jenengan niku Pak, kok gak masuk akal lah. Coba. Tetapi karena Ismail itu adalah anak yang soleh, mempersilakan kepada ayahnya dengan kalimat yang sopan, bagaimana? Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sobirin. Coba lagi. Kalau baca itu sudahlah, kita godek-godek aja. Kadang-kadang awak dhewe kon kurban iku abote setengah mati, apa maneh kon ngurbano anake. Tepak anake situk pisan, ngerangute ujiane mulai cilik, loro-loron, barang wis dadi anak ganteng-gantenge, anak lucu-lucu, kok nyembelih ya apa kira-kira? Kalau tidak beriman kepada Allah, kita nggak bisa bayangkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, zalim kepada yang lain. Kepada yang lain itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ini zalim kepada yang lain. Membiarkan orang-orang yang sepatutnya itu mendapatkan layanan yang baik lalu dibiarkan, itu termasuk zalim. Nah, yang lain itu selain zalim kepada dirinya sendiri, seringkali bisa dirasakan. Coba kalau ada berbuat kerusakan di muka bumi, tinggal nuting aja, pelakunya kan gitu kan. Tapi kalau orang berbuat kezaliman pada dirinya sendiri, yang tahu ya pribadinya sendiri. Jika sadar, kalau nggak sadar ya diteruskan sampai dipanggil malaikat ya. Sampai innalillah katanya Pak Edi gitu.
Masirul muslimin rahimakumullah. Maka tugas imam merupakan tugas yang suci dan mulia, karena pemberian tugas itu bertujuan hendak mencapai cita-cita yang suci dan mulia. Tugas tersebut adalah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, merasa dirinya tidak bisa mencapai seluruhnya, senajan itu tidak ada yang tertinggal. Oleh karena itu tidak sanggup mencapai semuanya cita-cita yang terkandung dalam tugasnya selama hidup di dunia. Karena itu dia berdoa kepada Allah. Ini sebuah pelajaran. Karena tidak semuanya bisa terpenuhi, karena hidup di dunia itu umur terbatas. Cita-cita yang belum tercapai itu, Nabi Ibrahim berdoa semoga anak cucunya dianugerahi pangkat imam itu, sehingga cita-cita yang sebelum dapat tercapai semasa hidupnya dapat dilanjutkan dan dicapai oleh anak cucunya. Kita baca. Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan Ismail, sampai generasi turunnya terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak cucunya yang dimaksud itu anak cucunya, terus begituan. Nah, para nabi ini coba melaksanakan perintah Allah, dan itu tidak ada para nabi itu yang bangkang kepada Allah, nggak ada. Perintah Allah dilaksanakan, senajan itu berat. Perang itu kan berat kan. Nek gak mati ya urip, nek gak kalah ya menang gono, perang setengah menang setengah mati. Dan perang dulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu depan tahu orangnya si A si B yang kita hadapi. Sekarang petek gret sudah mati semua. Kalau dulu satu-satu mati ganti coba. Subhanallah, apa gak ngeri ini, gak wong betul-betul tatak hidupnya ya. Coba. Jadi tahu bergeletaknya manusia pada saat itu dengan darah yang begitu mengalir. Maka betul beda dengan teknologi yang canggih sekarang. Perang duduk saja tinggal lihat medan, jarak ukurnya, lalu itu ditombol dret sudah melayu kabeh rodale tek. Coba kira-kira perang dulu dengan sekarang ngeri mana? Ngeri dulu. Coba hadap-hadapan dengan Pak Edi, tahu orangnya, jelas itu.
Siapa yang kalah, siapa yang menang. Sekarang tidak. Musuh kalah, si A si B nggak tahu itu. Lawannya dulu kan kelihatan. Itu loh Abu Jahal, itu loh Abu Lahab loh. Jelas itu. Hadirin rahimakumullah. Maka tugas itu dilanjutkan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, orang yang dipilih menjadi imam itu tidak sembarang orang. Contoh saja, wis. Jadi imam sholat itu nek wacanane gak bener, gak kira dadi imam. Salat titik ae nek mburi dirasani yo. Iku macane dawa ndeke gak tepak. Iki dawa ndeke. Durung tajwite. Durung makhorijul hurufe. Durung waqafe. Waya mandek gak mandek diterusno wae. Kira-kira ngimami pisan ae cukup kira-kira. Mene aja didadekno imam maneh. Iku ge ngimami salat. Sekupe kecil, satu musola atau langgar surau masjid. Niki imam kanggo semua manusia, seluruh manusia. Jadi kalimat tersebut jailu kalinasi imama terbukti dalam hal ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Di situ ditandai dengan makom Ibrahim. Lu kira-kira dukure sak pira? Antara makom Ibrahim dengan Ka'bah itu berapa meter kira-kira? Coba. Kira-kira berapa meter? Nah, 10 meter yang sini dengan berarti ketinggian manusia itu berapa meter kira-kira? Kita nggak bisa membayangkan. Terus lamanya membangun sampai batu itu kakinya, kata orang Jawa ngecap kan, ini kakinya ya. Coba. Lalu kenyataan hidup bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail membangun Ka'bah itu adalah untuk mempersatukan umat. Betul enggak? Wong Jepang teko haji dengan bahasa Arab. Apa sholat bahasa Jepang? Orang Cina melakukan sholat apa bahasa Cina? Apa wong Madurane sholat kok bahasa Madura? Coba. Bahasa yang dibuat itu satu. Apa wong Jawa? Ya, mergo aku Jawa dadi ini mau kekati sebut. Ada yang protes tadi ini Jawa ya apa? Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam ayat itu yang zalim la yanalu hati zalimin. Kok bahasa Jawa kata bagi dadi imam wong sing zalim.
Makanya kriteria jadi imam itu kan sak ruang pirang. Sampai mosok ana wong apalane padha. Mosok ana wong nglakoni sunah padha. Mesti selisih. Lo andekan terus begitu. Coba. Pintere padha ya gak ana. Mosok iso. Ndak bisa. Oleh karena itu dalam ayat ini menerangkan janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipenuhi, baik masalah doa agar anak cucunya diangkat menjadi imam. Nah, barangkali ada pertanyaan, wis. Situ di ayat iki dawa apa? Siake. Monggo. Ada nabi yang mati terbunuh ketika perang. Wong ndak perang dibunuh ana kok. Nek perang dibunuh kan wis maklum. Ini gak perang dipateni ono. Nabi Zakaria perang apa ndak? Dipateni lo kaume. Astagfirullah. Coba. Dalam hal ini umpama kok awak dhewe Nabi kan kekasih Allah. Nang perang jaluk menang terus ulak ya. Dijabahi ta. Lu perang itu kan nek gak kalah ya menang. Dan orang yang benar, ya yang benar, bukan yang baik. Mergo baik itu durung tentu benar. Nek bener mesti baik. Ditolong oleh Allah. Buktinya apa? Waktu perang Badar. Ya, tentara muslim Sa'idi sepertiga tentara musuh. Tapi menang. Ya asare kececeran. Mergo gak matuhi instruksinya Rasulullah. Kon jaga nek ndukur ditinggal jupuki rampasan perang. Ya iku lho instruksi nek gak tindakno. Hampir kolab bahasa sekarang. Tetapi Allah mengembalikan lagi. Coba itu. Untuk itu aturan agama hendaklah diindahkan. Apalagi pemimpin yang menggunakan aturan agama, pesan itu harus diindahkan, dipatuhi. Itu Al-Qur'annya begitu. Oleh gak patuh nalikane gak bener wis. Senajan iku pimpinan. Halah. Sampun Pak nggih. Dadi gak perang dipateni. Masya Allah. Nabi Isa ini. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa anak cucu dan keturunannya dari ayat di atas dapat dipahami pula bahwa cara merupakan berdoa yang benar dan termasuk doa yang dikabulkan Allah, terbukti di kemudian hari bahwa semua Rasul yang diutus Allah sesudahnya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dari keturunan itu semua. Oleh karena itu jangan sampai meninggalkan doa. Senajan orang tuanya sukses. Nek wong tuane sukses bener, anake didongakno anak cucune. Muga-muga kebajikan sesuk iso dilanjutno karo anak cucunya.
Ojo berhenti. Dan kita akhiri karena waktunya bukan habis. Waktunya ada habis waktu itu terus berputar. Tapi waktu sholat telah tiba, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.